Halo, Assalamualaikum fans drama Korea. Mengawali bulan Oktober ini, banyak banget drama Korea yang sudah fans drama Korea tunggu-tunggu loh. Salah satunya, sebuah drama yang dibintangi ikonik Sejong saja, yaitu Lee Dong Wook, yang berubah menjadi siluman rubah ekor 9. Well, setelah di drama-drama sebelumnya, kita selalu identik kalau siluman rubah ekor 9 ini biasanya perempuan. Beda halnya dengan drama satu ini, di mana rubah ekor 9 bukan digambarkan sebagai seorang wanita cantik seperti drama My Girlfriend is Gumiho, atau sebagai sesosok monster berkekuatan besar yang berada di tubuh Naruto. Rubah ekor 9 di sini menjadi seorang ajusi ganteng yang siap membuat baper fans drama Korea, menyuguhkan kisah yang berbeda yang sayang untuk dilewatkan. So, ini dia review dan first impression drama Korea Tale of the Nine Tails. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe. Drama ini bergenre aksi, thriller, fantasi, romantis, dan melodrama. Disutradarai oleh Kang Shin Hyo dan ditulis oleh Han Wori. Drama ini dibintangi oleh Lee Dong Wook, Jo Bo Ah, Kim Bum, dan Kim Yong Ji. Dan ini bercerita tentang Leon yang diperankan oleh Lee Dong Wook, merupakan siluman rubah dengan ekor 9 yang sangat melegenda. Karena perjanjian yang dibuatnya untuk menyelamatkan cinta pertamanya, dia pensiun sebagai pelindung pegunungan Baekdu dan membasmi siluman serta iblis yang mencelakakan manusia. Di episode awal, drama ini diawali dengan sebuah narasi bahwa saat rubah berusia 100 tahun, dia bisa menjadi seorang wanita cantik atau menjadi seorang pria tampan. Dan apabila rubah yang hidup 1000 tahun, dia bisa berkomunikasi dengan langit dan menjadi Chono. Hadiahnya setara dengan dukun yang luar biasa dan bisa melihat hal-hal yang terjadi di masa depan. Kemudian terjadi sebuah kecelakaan mobil yang terjadi pada satu keluarga di daerah Yogoge. Mobil mereka mengalami kecelakaan tunggal yang menyebabkan mobilnya terbalik. Nam Ji-ah kecil melihat ayah dan ibunya tidak sadarkan diri dan merasa ada orang yang mendekati mereka. Ji-ah mencoba meminta pertolongan, tapi tiba-tiba dia melihat dua orang yang mendekati mereka berwajah sama dengan orang tuanya yang sudah terkapar. Dan ketika dia berteriak, tiba-tiba Ji-ah kecil tersadar sedang berada di rumahnya. Awalnya dia mengira bahwa ini semua adalah mimpi, namun dia mulai merasakan kecurigaan ketika hadiah yang diberikannya patah dan bajunya bernoda darah. Dan dia juga melihat keanehan pada sikap kedua orang tuanya yang berbeda. Mereka tertawa bahagia ketika melihat siaran berita yang mengatakan ada kebakaran di sebuah pasar dan terdapat banyak korban. Dia meminta kepada ibunya untuk dibuatkan makan kue kenari karena dia merasa lapar. Ketika ibunya mencari kue kenari, Ji-ah mengambil gunting dan mengatakan dia sebenarnya alergi terhadap kacang. Dan ibu Ji-ah meminta maaf dan mengatakan kalau dia lupa karena sedang lelah. Tapi kemudian Ji-ah mengatakan kalau ibunya tidak mungkin lupa karena ibunya adalah seorang dokter. Kemudian Ji-ah menusuk wanita yang mirip dengan ibunya tersebut. Dan ketika wanita itu hendak mencekiknya, Ji-ah lari dan mencoba bersembunyi. Dia lari ke kamarnya dan menutup pintu serta menahannya dengan meja. Bahkan ketika gagang pintu kamarnya lepas, dia melihat tangan ayahnya yang berubah menjadi monster. Tapi tiba-tiba dia mendengar ada seseorang yang menyelamatkannya. Orang tersebut adalah seorang pria yang membawa payung merah. Dan pria itu bertanya apakah dia Arem. Pria itu mengeluarkan kekuatannya dan masuk ke dalam Ji-ah sehingga pria itu mengetahui kalau Ji-ah bukanlah Arem dan menghipnotis Ji-ah untuk melupakan kejadian hari ini atau dia akan membunuhnya. Kemudian Ji-ah tersadar dan dia kembali ke lokasi kecelakaan. Tetapi ternyata di situ tidak ditemukan mayat ayah dan ibunya. Hanya ada mobil yang terbalik dengan banyak darah yang berceceran. 21 tahun kemudian, Leon, pria yang menyelamatkan Ji-ah kecil, bersiap menghadiri pernikahan. Kemudian turun hujan ketika dia datang ke pernikahan tersebut dan mengatakan kalau hujan selalu turun jika Gumiho menikah. Dia mendatangi mempelai wanita untuk membunuh mempelai tersebut yang ternyata adalah seorang Gumiho. Tapi Gumiho tersebut memohon kepada Leon untuk membiarkannya sekali saja karena dia sudah berubah dan tidak mencelakakan manusia lagi. Serta dia berharap bisa melaksanakan
membatalkan pernikahannya. Akhirnya Lyun hanya memberikan kesempatan hingga upacara pernikahannya selesai, kemudian menghabisi Gumiho tersebut. Sebelum menghilang, Gumiho itu memohon kepada Lyun untuk menghapus kenangan bahagia antara dirinya dan mempelai pria, agar mempelai prianya tidak merasa terluka. Dan Lyun pun menghipnotis pria tersebut serta para saksi mata yang berada di gedung itu dengan mengatakan kalau mempelai wanitanya melarikan diri dengan pria lain. Nam Ji-ah menjadi seorang produser acara TV yang kebetulan berada di gedung yang sama dengan Lyun. Ketika keributan terjadi karena mempelai wanita yang melarikan diri, dia melihat Lyun berjalan keluar dengan santai dan ingat bahwa itu adalah pria yang menyelamatkannya dulu. Dan akhirnya Ji-ah dan timnya memeriksa kejadian kaburnya mempelai tersebut. Kemudian ketika Ji-ah memeriksa baju mempelai wanita, dia melihat ada kejanggalan karena menemukan bukti perlawanan di baju tersebut, serta menemukan bulu merah dan membawanya untuk bertanya kepada dokter hewan yang sering menjadi narasumber acaranya. Dokter tersebut mengatakan kalau itu adalah bulu rubah merah. Ji-ah merasa aneh bagaimana rubah bisa ada di gedung pernikahan di Gangnam. Dokter itu masih terus menyangkal kegelisahan Ji-ah, tapi Ji-ah tidak semudah itu goyah. Dan ternyata dokter itu adalah temannya Lyun sesama Gumiho yang sudah hidup berdampingan dengan manusia. Ji-ah dan timnya menyelidiki kembali tentang kejadian kaburnya mempelai wanita itu dan menemukan berbagai macam kejanggalan, terutama kepada pria yang menggunakan payung merah bersulam. Karena tidak menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan kalau wanita tersebut keluar dari gedung, Ji-ah mencari informasi tentang pria tersebut dengan menayangkannya di program acaranya. Dan akhirnya Ji-ah mendapatkan kabar dari seorang informan tentang pria berpayung merah itu. Informan tersebut adalah seorang siswa yang belajar untuk ujian masuk PNS dan berasal dari Provinsi Jeolla serta memiliki orang tua petani. Dia mengatakan kalau pria itu adalah seorang monster. Dia tidak menua dan juga dia tidak mati. Dia itu seperti goblin atau alien yang ada di drama-drama Korea. Tapi Ji-ah tidak mempercayai orang tersebut karena menurutnya profil dan penampilan orang tersebut tidak cocok. Bagaimana mungkin seorang siswa yang belajar untuk ujian PNS memakai sepatu buatan tangan seharga 4 juta won? Dan tidak ada aksen dalam nada bicaranya. Dan ternyata siswa tersebut adalah seorang Gumiho juga. Tapi sebelum pergi, siswa itu mengatakan tentang kejadian di Yogoge dan meminta Ji-ah untuk membuktikannya sendiri. Karena penasaran, Ji-ah pergi ke halte bus yang sudah disepakati untuk naik bus tersebut. Di halte tersebut ada dua orang lainnya yang sedang menunggu, yaitu siswa SMA yang menyapa Ji-ah dan mengatakan cita-citanya juga menjadi seorang produser acara TV. Dan satu orang lagi yaitu seorang pria yang sedang mabuk yang matanya cacat. Tapi ketika Ji-ah hendak naik bus, pemabuk tersebut tiba-tiba jatuh dan terluka dan membuat Ji-ah menolong pria itu sehingga Ji-ah tidak jadi naik bis tersebut. Tapi kemudian di dalam bis dia melihat ada Lyun. Ji-ah mencoba mengejarnya tapi tidak bisa. Akhirnya Ji-ah menggendong pemabuk tersebut dan mengantarkannya. Tapi Ji-ah merasa aneh terhadap pria tersebut karena selain sangat berat, Ji-ah merasa kalau dia tidak merasakan nafas dari pria itu. Dan Ji-ah pun menurunkannya hingga pohon keramat yang ditunjukkan pria itu. Pria itu mengatakan dia tidak akan mengucapkan terima kasih karena dia sebenarnya sudah membayar budinya. Ji-ah bingung apa maksud dari perkataan pria itu. Kemudian dia melihat taksi dan menghentikan taksi itu untuk mengejar bis nomor 1002 tadi. Tapi ketika dia hendak naik taksi, dia tidak melihat pemabuk itu dan ternyata pemabuk itu sudah hilang. Ji-ah mengikuti jalur bus tersebut karena hendak mengejar Lyun, tapi ternyata bus yang tadi hendak dinaikinya terjadi kecelakaan di jalur yang sama. Ji-ah dulu kecelakaan bersama keluarganya. Kecelakaan tersebut menyebabkan 5 orang lainnya meninggal dan 1 orang selamat. Tapi Ji-ah kemudian menyadari bahwa 1 orang hilang dari bus tersebut dan orang tersebut adalah pria berpayung merah. Ketika dia bertanya kepada siswa yang selamat tentang pria berpayung merah, Soyung, siswa itu malah ketakutan dan mengatakan kalau pria itu akan datang untuk membunuhnya. Saat dia menelepon untuk menyuruh seseorang menjaga Soyung, dia melihat pria itu sedang bertanya di resepsionis. Hingga akhirnya Ji-ah mengajak pria itu untuk berbicara.
Jia mengatakan kalau dia sudah 3 kali bertemu dengan pria itu. Yang pertama di acara pernikahan, kemudian di dalam bus, dan di rumah sakit di mana korban selamat dirawat, dan menyatakan keanehannya. Pria itu malah menjawab mungkin itu adalah takdir, dan akhirnya Jia mengatakan apakah pria itu yang membunuh mereka semua atau ada seseorang yang ingin dibunuh pria itu. Leon mengakui kalau dia memang ingin membunuh seseorang dan pergi meninggalkan Jia. Jia menanyakan nama pria itu, tapi Leon tidak menjawab. Tapi Jia tidak menyerah sama sekali. Dia melemparkan tas ke arah Leon yang secara refleks ditangkap oleh Leon. Dan ternyata Jia berusaha untuk mendapatkan sidik jarinya. Leon pergi dengan mengatakan kalau ini bukanlah kencan buta dan tidak akan ada pertemuan kedua. Karena ketakutan, siswa yang selamat dari kecelakaan bus itu akhirnya ikut dengan Jia ke rumahnya, dan Jia meninggalkan catatan kepada perawat untuk menyampaikannya kepada Leon. Ketika sedang tidur, Jia terbangun dan kaget melihat Soyoung sedang menatapnya. Soyoung bilang bahwa dia mengingat kejadian kecelakaan itu. Dia bercerita melihat pria yang membawa payung itu mendatanginya dan mencoba untuk membunuhnya. Padahal kejadian yang sebenarnya dia yang membunuh penumpang bus itu. Ketika Jia mencoba memberikan dukungan kepada Soyoung, gelasnya jatuh sehingga Jia membereskan serpihannya sambil bertanya mau kemana Soyoung malam-malam. Karena setelah mengecek, jalur bis tersebut ternyata berlawanan dengan arah rumah Soyoung. Lalu tiba-tiba Jia mengancam Soyoung dengan serpihan tersebut. Dan bukannya takut, Soyoung bertanya sejak kapan Jia tahu kalau dia bukanlah Soyoung. Soyoung berubah menjadi Lirang, yaitu informan yang tadi mendatangi Jia. Jia mencoba menyerang dengan serpihan gelas itu tapi tidak mempan. Jia mengatakan sebenarnya dia hanyalah umpan saja untuk mendatangkan Leon. Tiba-tiba Leon datang dan marah serta bilang bahwa dia sudah mengatakan tidak akan ada pertemuan kedua. Tapi siluman itu langsung menyerang Leon dan ternyata itu adalah adik tirinya. Ketika mereka berkelahi, ternyata Jia sudah menyimpan kamera secara diam-diam. Lira mengajak Leon untuk rehat dan bertaruh saja daripada mereka bertengkar. Lilang bilang kalau jika Leon tidak bisa menemukannya hingga akhir bulan, maka wanitanya akan mati. Dan pasti Leon tahu kan siapa wanita yang dimaksud. Jia melihat hal itu dan saat menghampiri Leon, mata Leon berubah dan bilang untuk melupakan semua yang Jia ketahui tentang dirinya. Well, ternyata Jia tidak melupakan Leon. Bahkan ketika Leon masuk ke rumah, dia melihat laptop yang sedang menampilkan rekaman Jia. Jia ada di balkon. Dia mengetahui identitas Leon, tapi yakin kalau itu adalah identitas palsu. Dan dia ternyata masih mengingatnya. Jia mengetes Leon dengan menjatuhkan diri dari balkon sambil memegang file asli dari rekaman tersebut. Dan Leon menyelamatkan Jia hingga Jia akhirnya yakin kalau Leon bukanlah manusia. Tapi kemudian secara tiba-tiba Jia menusukkan obat ke leher Leon. Dan first impression menonton drama ini, aku tuh cua alias suka. Drama ini memang mengingatkan aku sama drama Goblin dan drama Hwayugi. Jadi kayak perpaduan dua drama itu, rada mirip-mirip gimana gitu. Tapi meskipun begitu, tidak memudarkan rasa suka dan penasaran aku menonton drama ini. Dan semoga kedepannya bisa menjadi salah satu drama yang bikin aku bisa enjoy terus menikmati setiap episodenya. So overall aku kasih nilai 8,5 dari 10 dulu deh untuk first impressionnya. Meskipun rada-rada mirip sama Goblin dan Hwayugi, aku berharap drama ini tetap bisa menyuguhkan cerita yang berbeda dan fresh dari drama-drama pendahulunya. Dan semoga bisa bikin kita terus baper dalam menonton drama ini. Semoga juga kemiripan yang aku rasakan di drama ini tuh cuma karena aku masih baper belum move on dari drama-drama sebelumnya, sehingga bikin aku jadi banding-bandingin gitu. Tapi karena masih penasaran siapa sebenarnya Arum yang dicari Leon, apakah Jia adalah reinkarnasi Arum
Tapi kan waktu kejadian kecelakaan Leon pernah mengeceknya ya dan bilang kalau Ji-a itu bukan Arem. Lalu siapa sebenarnya Arem dan di mana Arem? Atau jangan-jangan Kumiho perempuan yang baleng lirak? Pokoknya mah penasaran banget aku sama drama ini, dan sumpah baru 1 episode aku udah falling in love sama drama-drama ini dan baper penasaran menunggu episode selanjutnya. Untuk penggemar Kim Bum, oh my god, makin tua ternyata dia makin jadi ya. Udah lama banget kan gak lihat aktingnya, jadi terlupakan gitulah. Dan ternyata kekerenannya gak memudar loh guys. Kok gak nuain ya? Debak lah. Belum lagi karena masih ngebucin sama Nari di The King of Eternal Monarch. Jadi seneng banget lihat dia di drama ini, meskipun di sini dia jadi siluman yang hobinya makan manusia. Nonton ini tuh setidaknya bisa cuci mata lah, lihat aktor sama aktrisnya yang cakep-cakep gitu, bikin mata kita jadi kinclong. Semoga ceritanya juga nggak ngebosanin ya. So drama ini menurut fans drama Korea recommended lah untuk mengisi waktu luang di hari Rabu dan Kamis setiap minggunya. Itu dia review dan first impression drama Tales of Nine Tails. Semoga fans drama Korea terhibur. Terima kasih. Assalamualaikum.